Dengar, dia sudah begitu merendahkanmu. Begitu banyak yang dia katakan sebelum dia sampai ke sini. Aku diam saja karena kita ada di rumah keluarga Lutra dan kita adalah tamu di sini. Aku tidak mau membuat malu. Hanya karena mereka aku tetap diam dan tidak mau berargumen apapun padanya. Tapi sebetulnya aku kesal sekali. Aku bisa saja. Berani sekali dia menuduhmu sembarangan. Karena itulah aku tidak bisa bertoleransi lagi. Aku tahu kau tidak mau berkata apapun karena tidak mau mengecewakanku, kan? Kau mengira kalau membatalkan pernikahan lagi akan mengecewakanku. Kau tidak mau orang jadi menyalahkanmu. Tapi itu tidak masalah bagiku. Tidak peduli jika mereka menyalahkanmu atau berkata apapun. Yang kupikirkan hanya bagaimana sakitnya hatimu. Tapi tidak lagi. Akan kubatalkan pernikahan ini. Ibu, apa? Harga dirimu lebih penting. Aku pasti akan batalkan pernikahan ini. Akan segera aku lakukan. Sayang, aku tahu kau kesal sekali. Maksudku, semuanya berbalik jadi menentangmu. Aku memang kesal, tapi aku sangat kesal kepadamu. Kesal padamu, Sherlyn. Mereka semua memang musuhku. Tapi kau harusnya membela aku. Kau justru mengkhianatiku kali ini. Dan kau bilang di depan semuanya kalau aku yang bersalah. Tapi aku harus bagaimana lagi? Aku harus membelanya. Kalau aku membelamu, Karen pasti akan menyalahkan aku. Bukankah dia adik iparku? Maafkan aku. Aku tidak perlu permintaan maafmu. Dan kau tahu, semua ini terjadi karena ide bodohmu itu. Aku begitu jatuh cintanya padamu, sampai aku mau melakukan ide bodohmu itu, sayang. Harusnya aku tidak mendengarkanmu. Harusnya aku tidak melakukan ide bodohmu itu. Oh begitu? Aku memberimu ide karena aku mau membantumu. Itu bukan ide bodoh. Masalahnya kau tidak tahu cara melakukannya. Omong kosong. Itu omong kosong. Bukan aku yang salah. Ide itu bisa dilakukan dengan lancar jika kalau itu ide bagus. Ini salahmu, karena idemu memang bodoh. Itu karena kau tidak punya kemampuan berpikir. Jadi, mulai sekarang, jangan coba pakai otakmu lagi. Ku buat sendiri rencanaku sekarang. Jangan berikan aku idemu lagi mulai sekarang. Baik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin semua orang mencurigai hubungan Karen si pemain kriket konyol itu dan Prita si gadis kampungan itu. Tapi malah, aku yang dibuat malu. Aku mau mereka malu di depan semua orang. Tapi justru aku yang dijatuhkan. Bagaimana aku balikan keadaan? Aku sudah berkata buruk tentang Prita di depan keluarga Aurora. Aku menghina Karen di depan keluarga Lutra. Dan semuanya berbalik menentangku. Mereka semua menentangku. Dan reputasiku hancur sudah. Dan aku harus berbuat sesuatu agar mereka semua menghargaiku lagi. Tapi bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Sudah kuduga itu akan terjadi. Tapi tidak pernah kusangka. Ternyata kau yang membatalkan hubungan ini. Kukira Fritvi yang telah melakukannya. Maksudku dia kaya dan tinggal di rumah besar. Mobilnya juga banyak. Dia pebisnis dan juga tampan. Dia dan Prita tidak sekelas. Seperti kata orang, harusnya orang yang setingkat, yang bisa berhubungan. Kak Karina, kenapa kau berkata seperti itu? Uang itu bisa datang dan pergi. Itu bukan satu-satunya yang bisa membahagiakan seseorang. Raki, sudahlah. Apa yang kau katakan itu bukan fakta. Ini dunia nyata, itulah realitanya. Kau pikir apa lagi? Apakah orang akan percaya kalau keluarga Aurora yang membatalkannya? Semua orang akan mengira Fritvi yang membatalkannya. Dan mereka akan berpikir alasan dibatalkannya adalah karena Prita Aurora berduaan dengan Karen Lutra semalaman. Karina, cukup. Aku tidak peduli apa kata orang karena aku tahu pasti bagaimana sifat putriku.
Jadi sebaiknya kau jangan ikut campur. Apa bedanya? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Sarla. Reputasimu akan jatuh di masyarakat. Selamat untukmu, Prita. Ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya pernikahanmu dibatalkan. Entah apa dia akan dapat calon lagi setelah ini, kau pasti sulit. Bahkan kalau nanti dia dapat calon, mungkin pria itu akan meninggalkannya lagi. Semoga berhasil. Aku tidak mengerti, Nyonya Raki. Sejak lama kenapa Karina selalu saja menghina putriku? Kenapa dia selalu mengejeknya? Harusnya dia diam saja kalau dia hanya bisa berkata hal buruk. Sarla, aku paham perkataan Kak Karina sulit diterima. Tapi perkataannya masuk akal. Tidak masalah siapa yang membatalkan pernikahan. Tetap Prita yang dipandang negatif. Apa maksudmu? Katakan saja. Apa Prithvi seburuk itu? Kau lihat sendiri kejadian kali ini, Nyonya kan? Sarla, jangan salah paham. Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi apa kau mau membatalkan pernikahan hanya karena satu kesalahan? Cobalah berpikir, kau sudah dewasa. Kalau kau membatalkan pernikahan ini, maka kau akan direndahkan oleh orang lain. Kau pasti tahu kan, begitu citra seseorang rusak, maka akan sulit membangunnya lagi. Baiklah, untuk sekarang tidak usah memikirkan orang lain dulu. Tapi tolong, pikirkan Prita. Apa kebahagiaannya tidak penting? Nyonya Sarla, aku tahu Prithvi membuat tuduhan tanpa dasar pada Prita. Tapi kau sebagai orang tua, kau harusnya mengerti. Dia masih muda dan kadang anak muda suka mengatakan hal buruk hanya karena amarah. Dan kurasa dia menyesali semua perkataannya itu. Tapi, apa kau memperhatikan satu hal? Bahkan setelah kejadian itu, Prithvi tidak sekalipun bicara soal membatalkan pernikahan. Prita, aku memang bukan ibumu. Tapi kau sudah kuanggap seperti putriku sendiri. Menurutku sebaiknya kau memaafkan Prithvi. Kau lihat, Prithvi juga memaafkan Karan atas sikap kekanakannya. Sebaiknya kau juga begitu. Nyonya Sarla, maafkan aku kalau aku berkata sesuatu yang membuatmu kecewa. Maafkan aku ya. Tapi aku menganggapmu bagian dari keluargaku juga. Aku mengungkapkan pikiranku karena aku peduli pada kalian. Kau tahu, aku pun tidak terima kalau Prita direndahkan. Tapi tolong, jangan batalkan pernikahan ini. Tolong berilah Prithvi kesempatan lagi. Tolong, demi aku. Bisa kukatakan sesuatu, Raki. Harga diri putriku lebih penting. Melebihi apapun juga. Aku tidak peduli pendapat orang lain. Kalau putriku tidak bahagia, aku tidak akan ragu membatalkan pernikahan ini. Tapi kau pun ada benarnya. Aku rasa aku tidak bisa berpikir jernih saat ini. Aku masih marah sekali. Dan kau begitu menghargai kami serta memperlakukan kami seperti keluarga. Aku mengerti kau mengatakan itu semua karena ingin yang terbaik. Jadi akan kuturuti. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini karena kau yang memintanya. Tapi itu bukan berarti aku sudah memaafkan Prithvi. Mungkin aku tidak akan bisa memaafkannya. Karena bagiku ini benar-benar sudah keterlaluan. Tapi aku tidak akan batalkan pernikahan. Bibi Aurora, apa boleh aku masuk? Ayo, silakan masuk. Kalian lanjutkan lagi ya. Aku permisi dulu. Aku masih ada urusan. Bibi Aurora, aku memang salah besar. Aku merasa sangat bersalah atas perbuatanku. Kumohon,
Maafkan aku, Bibi. Aku sungguh keterlaluan kali ini. Aku sudah sangat mengecewakan semua orang. Bibi Aurora, aku takut sekali. Kuharap kau tidak membatalkan pernikahan karena kesalahanku ini. Kumohon, jangan lakukan itu, Bibi Aurora. Aku mohon. Aku takut sekali. Prita, katakanlah, apa pernah aku mengecewakanmu sekali saja? Tidak pernah kan? Benar kan? Aku tidak tahu ada apa denganku hari ini. Aku kehilangan akal sehat dan berkata yang seharusnya tidak kukatakan. Aku sadar sudah sangat menyakiti kalian. Aku takkan pernah mengulanginya lagi. Bibi Aurora, Prita, apa kalian tahu betapa ibuku sangat menyukaimu? Dia senang sekali aku akan menikahi Prita. Percayalah padaku, aku tulus ingin menikahimu. Aku tidak mau ibuku sedih hanya karena kesalahanku ini. Kumohon jangan batalkan pernikahan ini. Ibuku akan sangat sedih sekali. Aku mohon. Aku tidak sekejam itu sampai menimpakan kesalahanmu pada ibumu. Aku tidak tahu apakah aku memaafkanmu atau hanya sekedar memberimu kesempatan. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan membatalkan pernikahan. Tapi jujur saja, aku memang hampir saja membatalkan pernikahan ini. Setelah semua perkataanmu terhadap putriku Prita. Bibi Aurora, aku paham sekali dan aku mengerti maksudmu. Aku akui aku memang salah besar, tapi tidak akan kuulangi lagi, percayalah padaku. Aku akan menjelaskan kenapa ini terjadi. Risab benar saat dia bilang aku sangat posesif pada Prita. Karena itu... Tunggu dulu. Apa kau bilang? Kau posesif terhadap Prita. Kenapa? Apa ikatan dia denganmu? Kau hanya baru bertunangan dengannya. Apa dia ini pelayanmu? Apa dia harus menurutimu setiap saat? Apa dia harus hidup sesuai keinginanmu? Berani sekali kau. Dan berani sekali kau menghina putriku. Kau begitu merendahkannya. Apa terpikir olehmu bagaimana perasaannya? Aku tidak berkata apapun karena aku tidak mau ada keributan. Aku tidak berkata apapun di depan mereka karena aku tidak mau membuatmu malu. Tapi aku marah sekali. Kau tidak sadar apa perbuatanmu dan kau sudah mencemari citra kami di depan semua orang. Itu memalukan. Sudah aku bilang padamu kalau Prita tidak akan berbuat seperti itu. Dan kau yang salah mengerti dirinya. Kau tidak mengenalnya. Justru kau yang pergi entah kemana tanpa memberitahu siapapun. Kau bertindak kekanakan dan Prita hanya ingin mencarimu. Apa salahnya? Kalau dia pergi bersama teman, Karen mendampinginya sebagai teman. Kau tahu apa artinya pertemanan kan? Bagaimana bisa terjadi? Hah? Kau mencurigai pertemanan mereka. Harusnya kau berpikir dulu sebelum bicara. Aku sadar kalau kami ini tidak sekaya dirimu. Ya, kami orang miskin. Tapi kami sangat menjunjung harga diri. Bagi kami, harga diri dan kehormatan lebih berarti daripada uang. Dan kali ini kau rusak harga diri kami. Tapi kau harus ingat ini. Aku memberimu kesempatan yang terakhir. Aku tidak akan memberikannya lagi. Bibi Aurora, kumohon maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku sangat menyesal telah menyakitimu dan juga Prita. Aku bersumpah, aku tidak akan lakukan lagi. Aku tidak akan salah menilai Prita lagi. Entah kenapa aku bereaksi seperti itu, Bibi. Aku mohon maafkan aku. Kumohon, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kumohon maafkan aku, Bibi. Prifty, harusnya kau juga minta maaf padaku. Kau yang sudah merendahkan kakakku. Iya, kau benar sekali. Adik iparku yang baik. Orang memang harus minta maaf jika salah. Itulah yang kulakukan. Jika kau mau aku meminta maaf, kumohon maafkan aku. Prithvi, aku sangat... Tidak apa-apa, kau tidak perlu meminta maaf apapun pada kami. Aku rasa sebaiknya kita pergi sekarang. Nyonya Sarla, apa maksudmu? Kami tidak terganggu atau keberatan sama sekali. Justru kami senang kesalahpahaman ini akhirnya selesai dan semuanya jadi baik. Prithvi, jangan pernah curiga lagi pada Prita ya. Atau aku sendiri yang akan membalasmu sebelum Nyonya Sarla. Iya, baiklah.
Prita, aku sudah memperingatkan Prithvi. Dia tidak akan lagi menuduhmu. Kami sudah merepotkanmu. Kami pergi dulu sekarang. Aku tidak akan menahanmu pergi, tapi kenapa buru-buru? Ayo kita minum teh dulu, setelah itu baru pulang. Baiklah, lain kali kami akan kemari untuk minum teh denganmu. Tapi jangan sekarang, kami permisi dulu. Bu Aurora, kita semua sudah lelah. Ini hari yang melelahkan bagi kita semua. Kenapa tidak minum teh dulu saja di sini daripada harus buru-buru? Untuk pertama kalinya aku agak memaksamu sekarang. Baiklah kalau begitu, karena kau dan Raki bersikeras, kami akan pergi setelah minum teh. Itu baru bagus. Akan kusiapkan teh untuk semuanya ya. Prita, panggil Karan sana. Prita, ada apa? Kau ingin memanggil Karan, kan? Prita, kita semua tahu kalau kau dan Karan berteman dekat sekali. Dan kalian berhubungan sangat dekat. Jadi, aku rasa kau tidak perlu merasa khawatir. Silakan saja. Aku rasa dia menunggu izinmu. Memangnya kau tidak sadar itu? Dia menunggu izinmu meskipun dia belum menikah denganmu. Bagaimana bisa kau tidak percaya padanya? Kenapa kau mau menikahinya? Kalau kau tidak percaya, ikatan seperti ini tidak berarti. Aku sarankan, batalkan pernikahan. Apa yang kau katakan, Rishabh? Apa hubungan yang tidak berarti? Ini bukan hubungan yang kosong. Ikatan ini berarti segalanya bagiku. Aku percaya penuh pada Prita, juga kepada ikatan ini. Aku akui aku memang salah, tapi aku sudah janji pada Bibi Aurora dan Prita kalau aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Prithvi, kenapa Prita tidak merasa bahwa kau percaya kepadanya? Tanya dia. Prita, aku akui, aku memang berbuat salah besar. Tapi seperti yang kukatakan, tidak akan pernah kuulangi lagi. Percayalah padaku. Kalau kau tidak jadi memanggil Karan karenaku, silakan panggil saja dia. Karena aku sudah paham bagaimana kau dan Karan berteman dekat. Aku memintamu, Prita, bahkan aku menyuruhmu memanggil Karan. Aku tidak akan meragukanmu. Percayalah. Silakan panggil dia. Kau pasti kagum dengan penampilanku, kan? Menurutmu bagaimana penampilanku? Aku beritahu kau sesuatu ya. Mengarang cerita dan membohongi orang itu tidak baik. Tapi kau berhasil. Dan kau hebat sekali. Astaga. Kau bohong dengan sangat meyakinkan sekali. Aku tidak mungkin bisa. Apa? Tadi aku menyelamatkanmu saat kau direndahkan. Tapi kau mengatakan kalau aku berbohong. Kau ini memang tidak tahu terima kasih. Kau ada-ada saja, Prita. Tunggu. Berterima kasih padamu untuk membuatku merasa bersalah. Apa kau tahu betapa kesalnya aku? Kau malah mengarang cerita bohong kepada semua orang. Itu tidak baik. Aku tidak suka itu. Aku tahu kau menyelamatkan aku, tapi aku merasa bersalah karena aku mengikutimu, bukannya mengkoreksimu. Aku benar-benar merasa bersalah. Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Sebenarnya apa yang mau kau katakan? Maksudku, harusnya kita katakan saja yang sebenarnya. Kau tahu kan, kita pergi demi mencari Prithvi. Lalu kita terpaksa cari tempat karena cuaca sangat buruk. Ya.
kau benar. Jadi begini Prita, pandanganmu itu terlalu sempit. Kau tidak bisa berpikir jauh. Kau tidak bisa mengerti apa yang kukatakan. Kalau tentang perencanaan, kita seperti langit dan bumi. Pemikiran kita ini sangat berbeda. Aku percaya kalau dengan berbohong kita bisa menolong seseorang. Maka semua itu layak untuk aku lakukan padamu, Prita. Kau mengerti kan? Kau ini... Karena aku berbohong, citra kita tidak ternoda. Prithvi akan selalu berusaha menjatuhkanku. Kau mengerti maksudku? Lupakan itu semua. Bagaimana dengan cerita? Yang pertama kau karang itu. Apa katamu tadi? Apa kau tidak punya malu? Bagaimana bisa kau berkata hal murahan tentang kita di depan semua orang? Apalagi aku perhatikan ada Prithvi di situ. Bagaimana bisa kau bilang kita sangat berdekatan sampai bisa saling mendengar nafas kita? Kau tahu betapa malunya aku? Dan kau berkata itu semua tanpa malu. Dan satu yang baru kusadari, ternyata kau ini orang yang sangat berbahaya. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Bahkan saat kau berbohong, ekspresimu tidak berubah sedikit pun. Aku tidak percaya padamu. Tapi mulai sekarang, aku akan tahu kalau kau berbohong. Aku akan waspada setiap saat kau mulai berbicara karena kau ini orang yang pintar sekali berbohong. Ternyata kau ini orang yang sangat licik. Benar-benar licik. Aku tidak berbohong padamu, Prita. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saat kita saling berdekatan, dan aku membersihkan kotoran di wajahmu, lalu aku memang punya perasaan yang aneh padamu. Aku memang mengarang semua cerita itu, tapi untuk membuat mereka percaya. Sejujurnya, saat kau dekat denganku, kita jatuh ke tumpukan jerami itu. Aku merasa seperti ada ikatan di antara kita. Percayalah, sebelumnya aku tidak pernah merasa seperti itu. Aku tidak berbohong. Lagi-lagi kau bercanda. Lagi-lagi kau cerita bohong. Iya, aku bohong. Aku bohong untuk mengetesmu dan kau gagal. Prita Aurora, kau itu memang tidak berperasaan. Karan Lutra, mulai sekarang jika kau melewati batas tidak akan kumaafkan lagi kau. Maaf ya, aku adalah Karan Lutra. Tidak ada yang bisa memberi batasan bagiku. Aku suka leluconku. Aku tidak mengundangmu mendengar leluconku. Kalau kau tidak suka leluconku, aku tidak perlu ceramahmu. Sebaiknya kau keluar dari kamarku. Sudah sana, pergi saja. Memberimu nasihat sama saja seperti memberi mutiara ke hewan liar. Oh, halo. Jangan ceramah aku seperti itu. Aku tidak suka ya. Kau benar-benar orang yang payah. Aku kemari bukan untuk ngobrol denganmu. Aku kemari mau memintamu minum teh, tapi aku pergi saja sekarang. Kau memang tidak tahu terima kasih. Aku mencegahmu dipermalukan, tapi kau tidak punya kesadaran untuk terima kasih. Baiklah, tidak perlu. Kau mau aku berterima kasih? Aku tidak keberatan. Tapi berterima kasih padamu sama saja aku mendukungmu. Mengarang cerita bohong. Dan itu tidak benar. Kita harus katakan apapun yang sebenarnya. Kita seharusnya katakan yang sebenarnya ke semuanya. Bukan yang mengkhawatirkan apa pikiran mereka dan bagaimana reaksi Prithvi. Itu tidak mungkin. Aduh, sudahlah. Aku tidak tertarik membahas tentang Prithvi. Silakan saja kalau kau mau memujinya. Tapi aku tidak mau dengarkan ceramahmu. Pergi sana. Ayo. Aku juga tidak mau bicara denganmu. Aku tidak tertarik. Kau memang keras kepala. Dasar orang yang payah. Giris, Iya, Nyonya. ambil kue dan biskuitnya, sajikan di piring saja ya. Nyonya Lutra, boleh aku bantu? Tidak usah nak, semua sudah siap, aku tinggal siapkan tehnya. Nyonya Lutra, tolong jangan perlakukan aku seperti tamu. Aku sudah seperti keluarga, katakan apa yang bisa aku bantu. Tentu saja, kau memang sudah seperti keluarga.
Pasti aku akan bilang padamu kalau aku perlu bantuanmu. Oh iya, omong-omong, ku beritahu sesuatu ya. Kurasa kau tidak bisa bekerja di dapur. Apa maksudmu? Ya maksudnya kalau dilihat-lihat, sepertinya kalau kau masuk dapur untuk bekerja, dapurnya malah akan berantakan. Kau bisa membuat dapurnya jadi sangat kacau dan meledak. Dan semua barang pecah belah berantakan di mana-mana. Oh, jadi kau pikir aku ini tidak bisa melakukan apa-apa? Sristi, apa kau merasa tersinggung? Tidak. Aku hanya bercanda. Aku hanya tidak suka orang lain bekerja di dapur selama masih ada aku. Apa kau tidak tahu? Aku menganggap diriku koki terbaik di dunia. Aku tidak suka kalau ada orang mencampuri pekerjaanku. Jadi sudahlah, kau bisa mengurusi dekorasi dan biar ku tangani pekerjaan dapurku. Tapi ingat, saat aku ada kesempatan akan kutunjukkan seperti apa kemampuan memasakku. Baiklah. Aku juga tidak sabar menunggu saat aku bisa melihat kemampuan memasakmu yang sangat luar biasa. Terima kasih, Nyonya. Baiklah. Aku permisi dulu. Ya, Giris. Ada apa, Sristi? Semuanya baik-baik saja kan? Katakan, apa kau mencintai Sristi? Pertama, aku tidak mencintai Sristi. Dan kedua, aku tidak melamarnya. Dia yang membuat lamaran kepadaku. Tentu saja, semua baik-baik saja. Karena aku sudah tahu faktanya. Apa yang kau bicarakan? Aku selama ini hanya dibohongi olehmu. Aku tertipu. Sekarang dengarkan aku baik-baik, Prita Aurora. Sebelum kau pergi dari sini, akan kuhilangkan dulu rasa cemasmu itu. Jadi kau bisa berhenti mengkritikku dan merasa bersalah karena itu. Kalau kau memang mau Prithvi tahu yang sebenarnya, tenang saja. Itu akan kulakukan. Aku akan memberitahu semuanya. Aku sudah memberitahu semuanya. Kita tidak ada di kuil, dan kau tidak berdoa. Ya, Prita yang polos. Aku sudah beritahu semuanya kepada Prithvi. Kalau kita mengarang cerita tentang kepergian kita berdua, aku sudah memberitahu semuanya. Ya, tidak ada yang ditutupi lagi. Sudah kuberitahu dia semuanya. Sekarang terserah dia mau percaya atau tidak dengan ceritaku. Aku tidak peduli. Setelah ini, kau yang akan terkena resikonya. Iya kan? Lalu, apa kata Prithvi? Bagaimana reaksinya? Dia pasti marah sekali. Kau pikir begitu? Pria konyol itu tidak mau percaya padaku. Tidak pernah. Tunggu dulu. Pria konyol? Tentu saja. Maksudku Prithvi. Penyebutanmu tidak pantas. Sebut dia Prithvi. Karena itu namanya. Prithvi. Oh, benarkah? Kalau mau kau bisa panggil dia begitu. Aku sama sekali tidak suka namanya. Kau panggil dia sesukaku. Bagaimana? Kalau si payah dan konyol. Sudahlah. Payah. Payah. Maaf. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa kau keluar sendirian? Di mana Karan? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Begini. Oh, aku mengerti. Dia pasti masih kesal padaku. Dan dia pasti berkata sesuatu tentangku. Apa katanya? Dasar payah dan konyol. Begini. Dia tidak bilang apapun. Tidak sepatah kata pun. Lalu, kenapa kau kemari? Aku kemari mau memanggilmu. Semuanya sudah menunggumu untuk minum teh. Dan kurasa aku harus memanggilmu. Makanya aku kesini. Baiklah, ayo. Iya, ayo. Baik. Hei, Prita. Iya. Sristi letakkan saja di dalam. Ayo. Ini hari yang melelahkan. Kalau Raki tidak membujukku, aku pasti sudah batalkan pernikahannya. Sebelum kita pergi saat itu, tidak pernah kubayangkan ada masalah sebesar ini. Dan aku tidak mengerti. Ibu pasti sudah membatalkan pernikahan ini. Dan citra kita akan rusak. Karena
yang mencegah kita dipermalukan. Bibi Janki, kau tahu kan, aku memang suka pada Karan. Kau juga suka dengannya kan? Dia memang luar biasa. Maksudku, dia bisa membuat orang terpesona saat dia bicara. Kak Prita, Karan sudah begitu membuatku terkesan kali ini. Sampai-sampai dia kujadikan ikonku. Maksudku, idola, inspirasi, dan sumber ide. Bibi Janki kau tahu? Dia pergi bersama Kak Prita untuk mencari Prithvi. Tapi Prithvi malah menuduh mereka. Dia menuduh mereka dengan kejam. Karan memang cerdas dengan memaksanya meminta maaf. Dia memang pantas dibalas. Aku suka sekali itu. Aku suka Karan. Aku sangat suka. Ibu, aku lelah sekali. Aku mau tidur. Sampai nanti. Sristi, harusnya kau berpikir sebelum bicara. Kau selalu saja asal bicara, apalagi setelah kejadian hari ini. Prita kan bisa saja merasa tersinggung. Dia tidak tersinggung, Bu. Dia cuma lelah. Maaf. Ayo bantu ibu bersihkan dapur. Aneh sekali. Karan hanya berusaha membantu Prita. Tapi Prita yang malah disalahkan. Andai saja pernikahan Prita dibatalkan. Andai saja saat itu aku ke rumah Karan dan membongkar semua tentang Prithvi dan Sherlyn. Aku tidak berdaya. Aku harus bagaimana? Bagaimana? Aku akan menghentikan ini. Aku tidak berdaya. Berterima kasih padamu artinya aku mendukungmu dalam mengarang cerita bohong. Dan itu tidak benar. Katakan yang sebenarnya. Harusnya kita katakan yang sebenarnya. Bukannya malah mengkhawatirkan apa pikiran orang dan bagaimana reaksi Prithvi. Seharusnya kita tidak usah memikirkan apa reaksi orang. Maksudku, tidak ada gunanya menjelaskan ke Prita. Tidak ada salahnya berkata bohong demi mencegah seseorang dipermalukan. Tapi dia tidak mengerti. Biar saja. Dia berpikir sesukanya. Aku tidak peduli. Untuk apa aku repot? Dasar menyebalkan. Aku tidak mau peduli. Ya ampun Karan. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Kau begitu banyak bohong dan mengarang cerita. Tidak semua orang bisa begitu. Kau lakukan itu semua hanya demi menyelamatkan citraku. Tapi aku tidak tahu kenapa aku terus bertengkar denganmu. Harusnya aku berterima kasih padamu. Kenapa dia keras kepala? Dia masih saja mau menikahi pria tidak tahu diri itu. Dia tidak tahu kau sama sekali tidak suka. Orang itu benar pengecut. Padahal jumlah pria banyak sekali, tapi tetap saja Prita Aurora suka Prithvi. Dan dia mau menikahinya. Kenapa begitu? Oh, aku tahu. Prita Aurora memang suka kepada Prithvi. Hanya itu. Baiklah. Masalahnya apa? Masih banyak pria di dunia ini. Harusnya dia mencari lagi. Aku punya banyak teman. Dan Visa? Tidak. Visa bukan pasangan yang cocok. Aduh, entah kenapa tapi jangan Visa. Siddharth. Oh tidak. Dia terlalu pintar. Siddharth dan Prita. Tidak. Mayang. Oh tidak. Sebelumnya dia pernah meninggalkan wanitanya. Bagaimana kalau dia juga begitu ke Prita? Tidak. Apa-apaan ini? Sebenarnya ada apa denganku? Semua temanku baik semua, tapi tidak ada satupun yang cocok. Yang aku rasakan, perasaan macam apa ini? Mendadak ada apa denganku? Tadi aku kesal padanya, lalu tidak kesal lagi. Apa ini? Perasaan apa ini namanya? Tidak.
Aku tidak mungkin punya perasaan padanya. Lagi pula kau bukan pria yang aku suka, kan? Kau bukan tipeku. Sama sekali tidak. Mana mungkin aku punya perasaan begini terhadap Prita. Maksudku, dia memang gadis yang baik. Tapi aku ini bintang kriket dan dia hanya teman baikku saja. Tapi terkadang dia membuatku kesal sekali. Dia selalu mengoceh, aku juga begitu. Aku selalu bertengkar dengannya. Tapi aku ini adalah bintang kriket. Dan aku tidak akan tunduk kepadanya. Aku tidak peduli apa anggapanmu tentang dirimu sendiri. Sikapmu kasar dan juga mengolok-olokku. Sekarang lihat saja, aku akan jadi mimpi burukmu, akan kubalas sikapmu padaku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa diam saja. Aku harus membalasnya, karena aku Prita Aurora. Lihat saja, kau boleh meledekku sesukamu. Akan kubalas kau dengan lebih lagi. Dia benar-benar sombong sekali. Aku tidak bisa membiarkannya, tidak bisa. Aku tidak akan pernah memaafkan Prita. Kau harus mendengarkan ibu. Jangan berisik, Aku ini Bu. ibumu. Ibu? Ada apa, Bu? Aku tidak tahan lagi dengan ibu selama sejam terakhir ini. Ibu terus saja mengulang hal yang sama kepadaku. Duduk, Bu. Jelas saja, aku ini ibumu. Putraku sudah berbuat hal besar hari ini. Aku bangga padanya. Aku tidak bisa menahan rasa senangku. Jadi, kenapa ibu tidak boleh mengulanginya terus? Benar kan, Karan? Ibu, duduklah dulu. Ayo, apa yang Ibu bawa? Ladus. Ibu baik sekali. Ibu melarang kami makan ladus malam-malam, tapi Ibu yang membawakannya. Karan, apa yang telah kau lakukan, itu membuat ibu merasa sangat bangga. Kau sudah menyelamatkan harga diri seorang wanita, nak. Kau membuktikan bahwa kami membesarkanmu dengan baik. Kau begitu penuh perhatian dan peduli pada orang lain. Sekarang kau tumbuh sebagai pria yang bertanggung jawab. Jadi ibu ingin membuat ladu dan merayakannya bersamamu. Ibu membuat ladu untukmu, tapi itu membuatku bosan. Ibu terus saja memuji setinggi langit. Dan sambil membuat ladu, ibu terus saja bilang, Karan memang yang terbaik, Karan yang terbaik. Dia terus saja memujimu sampai aku merasa iri. Memangnya apa yang kulakukan, Bu? Oh iya, menurutku ladu ini enak juga. Begini, sebenarnya aku hanya menjelaskan pada semua orang. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Tapi caramu membela Prita, membuktikan dia tidak bersalah dan menyelamatkan citranya agar tidak tercemar, itu layak dipuji. Kalau aku boleh tahu, kenapa Ibu baru membuat ladu ini? Jangan bilang kalau ayah menghabiskan stoknya. Tidak. Harus kubilang padanya? Apa? Begini, Risha, ibu sudah bilang jangan bilang pada siapapun. dia bukan orang luar, Bu. Kau ingat pernah bilang pada Bibi Sarla kalau kau ingin makan ladu buatannya? Itu membuat ibu cemburu. Lalu ibu berkata, astaga, tapi bagaimana ibu bilangnya ya? Begini, ibu bilang, astaga. Begitu kan, Bu? Antara aku tidak bisa membuat ladu atau putraku mulai tidak menghargai laduku karena dia minta orang lain untuk membuatkan ladu. Maaf. Ibu adalah ibu terbaik. Ibu menyayangimu, nah. Dan Risha, kau mau macam-macam pada ibu ya, ha? Tunggu dan lihat saja. Akan ibu buatkan makanan pedas untukmu besok pagi. Itu tidak adil, Bu. Tidak adil. Ibu adalah ibuku yang terbaik. Ibu membuat ladu yang paling enak. Ibu tahu, nak. Tapi wajar kan kalau ibu cemburu? Kalian tahu kan, ibu sangat mencintai kedua putra ibu. Tapi Karan, kau bukan hanya menyelamatkan harga diri Prita, tapi juga memastikan harga diri Sarla tetap terjaga. Maksud ibu, Sarla sangat percaya pada Prita. Dia percaya Prita tidak mungkin berbuat hal yang buruk. Kau sudah menyelamatkan keyakinan seorang ibu dan juga kehormatannya, nak. Ibu senang sekali. Dan yang paling penting, kau mencegah sebuah ikatan dari kehancuran. Jadi maksudnya? Maksud ibu, saat kau membuktikan Prithvi salah, Sarla memutuskan bahwa Prithvi bukan pasangan yang tepat untuk Prita. Dia bilang, pria yang berani asal menuduh rendah tunangannya sebelum menikah, nanti tidak akan bisa mendukungnya saat sudah menikah.
dia pasti akan terus merendahkan istrinya. Benar. Lalu? Jadi dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Wah, Bu. Ini kabar yang luar biasa. Perjalanan kita tidak sia-sia. Ini luar biasa. Aku berhasil membuat gagal. Hei, luar biasa. Tepat, lalu selanjutnya. Apa? Ini tidak terjadi seperti perkiraan kalian. Apa? Kenapa tidak jadi, Bu? Ibu beritahu Yarishab, saat Sarla mau membatalkan pernikahan, ibu membujuknya. Ibu bilang padanya kalau pernikahan dibatalkan untuk kedua kalinya, citra mereka akan tercemar. Prita akan jadi korban. Orang lain akan bergosip dan bisa membuatnya terganggu. Seharusnya pernikahan tidak dibatalkan hanya karena kesalahpahaman. Lagi pula Prithvi sudah minta maaf atas kejadian itu. Jadi, ibu membujuk Sarla untuk memaafkan Prithvi. Bahkan Karina ikut mengejek mereka sebelum pergi. Akhirnya Sarla memutuskan dia tidak jadi membatalkan. Ibu, apa yang lakukan? Ibu tahu perbuatan ibu benar. Ibu juga seorang ibu. Ibu tidak mau pernikahan dibatalkan. Jangan sampai begitu. Ibu tidak mau itu terjadi. Itu adalah hal buruk. Itu jangan sampai terjadi. Ibu tidak mau. Ibu janji jangan sampai terjadi. Ibu harus tahu perbuatan itu tidak benar. Perbuatan ibu tidak benar, Bu. Prithvi bukan pasangan yang baik untuk Prita. Aku setuju dengannya. Kenapa, Nak? Kenapa berpikir Prithvi bukan pasangan yang baik? Ibu tahu dia memang sedikit posesif pada Prita. Emosinya mudah tersulut dan dia mungkin berkata hal yang buruk, tapi anak muda kan biasa begitu. Jadi sebaiknya dimaafkan. Ibu, Prithvi itu bukan orang yang baik. Aku tidak suka dia. Kenapa kau tidak suka padanya? Apa dia punya kekurangan? Tunggu sebentar, tunggu. Semua orang punya firasat. Firasatku berkata dia itu bukan orang baik, Bu. Firasat Karan juga berkata begitu. Benarkah? Dan juga? Iya kan? Sudah pasti dia itu tidak akan pernah membahagiakan Prita. Benar, Bu. Dia asal menuduh Prita dengan rendah di depan semua orang. Bayangkan kalau dia sedang berdua. Ikatan ini harusnya tidak terjadi, Bu. Aku kecewa dengan Ibu.